musiknya dari awal itu pop dan keroncong sebenarnya, tetapi berkaitan dengan adanya fenomena dalam arti Mas Didi Kempot viral dan saya ada kesempatan satu panggung dengan beliau, ini saya mau tidak mau belajar, sampai sekarang pun saya akan tetap belajar, dan ini amanah karena beliau pada saat tanggal 22 Desember tahun 2019 kemarin, saat itu saya panggung dengan beliau pada saat ada acara ulang tahun DPRD di Boyolali. Saya itu dibisiki sama beliau bahwa Mas, gondrongke rambutmu, dan ini saya dipeluk, dirangkul dan foto dengan beliau. Nah, ini secara otomatis Mas, karena itu amanah nih, saya belajar dan saya alhamdulillah bisa. Tetapi belum sempurna karena itu masih proses. Tapi saya anggap proses itu saya nikmati untuk menjadi lebih baik, menjadikan karakter suara saya bisa seperti beliau. Dalam arti begini, tidak berarti kita tuh atau saya tuh punya maksud menggantikan, tidak, tetapi meneruskan karya-karya Mas Didi Kempot. Bagaimana Anda bisa sangat fasih melantunkan lagu-lagunya sang maestro itu dengan sepenuh hati? Ya, tentunya tanpa canggung sama sekali. Oh ngaten, ini berkaitan dengan jam terbang, dalam arti ngaten. Semakin sering kita melakukan, walaupun kita tuh belum sempurna, tetapi itu akan melatih kita semakin tajam. Sama seperti ini. Jadi lagu-lagu Mas Didi Kempot yang tadinya awam buat saya, tetapi karena terkaitan saya diminta untuk menyanyikan lagu Mas Didi Kempot, mengisi dalam berbagai acara, diantaranya dengan tes sepeda balap Solo yang menarik saya pada saat itu, yang memberikan saya kesempatan bertemu dengan Mas Didi Kempot, dan dengan Lari Jawi, Deka Manajemen Mbak Yan Velia, bisa duet. Nah itu melatih saya untuk bisa lebih baik di dalam perform di panggung. Ini yang bisa saya lakukan. Jadi terlatih setiap hari. Sekarang bagaimana penjenengan bisa mensinergikan antara keluarga, terus tugas sehari dengan nyanyi? Jelas. Ini saya ini mungkin agak lego nih karena kemarin pada tanggal 2 kemarin saya sudah lulus di Fakultas Hukum. Itu nanti pertanyaan saya selanjutnya. Oh iya siap. Itu jadi saya menyinergikan karena berkaitan saya memang fokus saat ini untuk entertainment berkaitan dengan karya-karya Mas Didi Kempot. Karena saya juga ini ada amanah Mas, tidak hanya dari para pecinta atau fans Mas Didi Kempot, tapi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan grup musik beliau, dari pihak-pihak keluarga beliau itu saya pernah diparingi ular-ular, diparingi sebuah masukan bahwa panjenengan ada ini untuk memberikan aura positif terhadap Lari Jawi, terhadap musik Mas Didi Kempot. Nah, ini saya bagi-bagi waktu. Sekarang ini tidak ada kendala karena juga masih di lokal, belum sampai tur kemana-mana. Selama ini anak, istri, pekerjaan saya di apotek, terus berkaitan saya sebagai bapak rumah tangga dan ngurusi bapak ibu juga merawat beliau yang sekarang ini sedang gerah di mana? Di Boyolali, dan saya juga berkaitan bapak mertuan, Bapak Zainal Muhizin di Ketoyan. Saya bagi waktu dan alhamdulillah bisa dengan baik bersinergi. Ngaten Mas. Bagaimana kemarin menghubungkan antara kuliah, bekerja dan keluarga? Nah, ini yang sulit. Kuliah biasanya satu, orang kalau sudah bekerja biasanya kuliahnya keteter, tetapi karena saya punya tekad, saya umur 38 saya tuh kuliah, umur 38 tahun tuh saya kuliah, dan saya pada saat umur 43 ini saya lulus kuliah di Universitas Boyolali Fakultas Hukum dengan nilai cum laude 3,7. Ini saya syukuri. Tetapi ini memang benar-benar dalam arti bisa membagi waktu dengan baik. Dalam arti gini, selesaikan dulu tugas kuliah, selesaikan dulu semuanya, baru saya melakukan perform atau kegiatan tentang bermusik. Karena apa? Dari pihak pemusik, dari pihak para seniman semuanya tahu bahwa Bambang nek wis kuliah urung iso diganggu, setelah clear baru tugas-tugas selesai baru saya ikut. Nah ini, jadi saya sudah mengatur dari awal bahwa semuanya itu bila saya itu bisa melakukan musik kalau kuliah dan tugasnya sudah selesai. Itu saja sih. Nah. Apa pesan positif konstruktif untuk mungkin adik tingkat dan generasi muda? Oh iya, siap. Gini, selagi masih ada kesempatan
selagi kita masih sehat, kita berikan apa potensi kita untuk belajar. Karena apa? Belajar itu melatih kita untuk satu disiplin, dan syarat menuju sukses adalah belajar. Tetapi belajar itu tidak hanya dari segi formalitas atau segi dari edukasi di dalam pendidikan formal, tidak. Belajar itu dalam segala hal. Nah ini, gunakan waktumu, gunakan kesempatanmu untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan selagi kamu masih ada kesempatan. Itu saja sih yang bisa sampaikan. Harapan ke depan. Iya, harapan ke depan saya begini. Saya matur bahwa saya di sini satu lagi. Saya tidak bermaksud menggantikan beliau, tapi saya punya amanah dari beberapa pihak dan diri saya sendiri untuk meneruskan atau melestarikan karya-karya beliau. Itu saja. Terus yang kedua, para penggemar Mas Didi Kempot dari seluruh Indonesia dan semuanya, itu paling tidak kita ayo nyangkuyung bareng. Ojo sampai pecah, ojo sampai owah, kita bareng-bareng sama dulur untuk bisa menyatu dengan karya-karya beliau, karya-karya daerah, karya-karya budaya Jawa, untuk bisa memperkaya dari budaya nasional. Itu saja sih. Kalau masih ada waktu, kapan ke studio saya kita podcastan